sistem pencernaan manusia, khususnya organ-organ pencernaan. Setiap hari kita makan berbagai jenis makanan. Tapi, tahukah kalian apa yang terjadi dengan makanan setelah kita telan? Yuk, kita mulai petualangan seru untuk mengenal lebih dekat organ-organ yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Organ-organ pencernaan menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu organ utama pencernaan serta organ pendukung pencernaan. Organ utama pencernaan merupakan organ yang secara langsung dilewati oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ tersebut secara berturut-turut adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pendukung pencernaan merupakan organ yang tidak dilewati oleh makanan, namun ikut berperan dalam memproduksi dan menyalurkan hormon-hormon pencernaan. Organ tersebut yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Mari kita ulas satu persatu organ pencernaan dan fungsinya, mulai dari mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan dan memiliki fungsi penting. Di antaranya ada gigi. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus untuk ditelan. Selanjutnya ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Organ pencernaan berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus, merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju ke lambung. Organ pencernaan ketiga, lambung. Lambung adalah organ berotot perongga yang menampung makanan ketika sedang dicampur dengan enzim lambung. Fungsi utamanya yaitu menyimpan makanan sementara, pencernaan mekanis melalui peristaltik lambung, serta pencernaan kimiawi melalui asam lambung atau HCl. Fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino, dan enzim renin mengemulsikan protein susu. Setelah dicerna di lambung, makanan akan berbentuk menjadi seperti bubur. Nah, setelah bentuknya seperti bubur, maka makanan siap untuk dimasukkan ke dalam organ berikutnya. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, merupakan bagian pertama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Bagian kedua yaitu jejunum dan bagian ketiga yaitu ileum. Jejunum merupakan bagian tengah atau disebut dengan usus kosong, dan ileum merupakan bagian akhir dari usus halus atau disebut dengan usus penyerapan. Nah, bagian ini merupakan tempat terjadinya penyerapan nutrisi makanan. Setelah sari-sari makanan atau nutrisi pada makanan diserap, maka makanan akan berlanjut menuju ke organ pencernaan berikutnya, yaitu usus besar. Usus besar merupakan saluran setelah usus halus dan meluas ke saluran anus. Usus besar merupakan tempat sisa makanan keluar dari tubuh. Usus besar melakukan beberapa fungsi penting, yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan, kemudian pembusukan sisa makanan dari bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya akan masuk ke organ pencernaan berikutnya, yaitu rektum. Rektum ini menghubungkan usus besar ke anus. Rektum bertindak sebagai reservoir tempat tinja terakumulasi sebelum siap untuk dibuang. Dari rektum kemudian menyambung ke anus. Anus ini menandai tempat keluarnya sisa makanan. Otot, saraf, dan selaput lendir bekerja sama untuk memfasilitasi pergerakan feses dan dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya adalah organ-organ pencernaan yang mendukung dalam proses pencernaan makanan. Organ-organ pendukung tersebut diantaranya adalah pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung dan memiliki 2 fungsi utama, yaitu pertama, menghasilkan enzim pencernaan. Enzim yang dihasilkan adalah amilase, lipase, dan protease, yang kemudian enzim tersebut disekresikan ke dalam usus halus.
Enzim amilase berfungsi memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta protease memecah protein menjadi asam amino. Fungsi berikutnya yaitu menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Organ berikutnya yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Hati menjalankan fungsi penting dalam sistem pencernaan. Hati memproduksi cairan empedu, membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi, memproses racun dan mengeluarkannya dari darah, menghasilkan zat yang diperlukan untuk pembekuan darah setelah cedera, serta membantu menjaga kadar gula darah yang sehat. Organ berikutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati. Peran utamanya adalah untuk menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu adalah cairan pencernaan yang lengket berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Fungsi utamanya adalah memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. Demikian organ-organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik anak-anak, apa yang kalian tonton tadi? Ada yang bisa tahu? Ya, tadi yang kalian tonton adalah sistem pencernaan pada apa? Manusia. Nah, di dalam video tersebut apa yang kalian tahu?
sampai setelah proses pencernaan selesai, maka kita akan membuang kotoran. Ya, lewat apa? Anus. Oke. Kelas 5. Hello. Kelas 5. Hello. Hello. Hai. Ya. Itu supaya kalian jangan ngantuk. Karena dari tadi ini Tresna ngantuk terus. Ya. Oke, kita lihat satu kali lagi. Yang tepuk apa? Tepuk semangat. Siapa yang pimpin? Ayo. Yang pimpin siapa? Paula. Ya, tepuk semangat. Sip. Ya, oke. Bangun berdiri semua. Ya, semangat. Kalau tidak lawan terus. Ya, sekali lagi. Kurang kompak. Oke? Jadi kita belajar coding, kita harus semangat. Ya, silakan dulu. Semua duduk. Ya. Jadi tadi kita berbicara tentang sistem pencernaan. Maka kalau kita berbicara tentang makanan, maka kita juga harus memperhatikan pola makan. Ya. Jadi kalau kita ingin tubuh kita sehat, kita makannya harus sehat. Ya. Sekarang pertanyaan. Tadi pagi yang sarapan siapa? 2 orang. Ya, Pak ulangi. Yang tadi pagi sarapan. Angkat tangan. Oke, sekarang pertanyaan. Kamu sarapan apa? Nasi sama sayur. Oke. Ya, angkat tangan dulu semua. Angkat tangan. Jennifer, sarapan apa? Sarapan sayur. Ini Eva, minum teh, makan kue. Paula, minum teh. Angkat tangan dulu. Delvi, makan nasi dengan teh. Tidak ada lauk. Sayur. Ada yang makan ikan? 1 orang. Kalau makan ikan sama nasi. Yang makan daging sama nasi. Ya. Siapa yang makan daging? Ada yang makan telur? Ya. Berarti kita itu makan nasi, minum susu, apa lagi? Makan sayur. Ya. Itu kandungan gizi ya. Nah, jadi kalau makanan yang tidak sehat, coba ada yang sebut makanan yang kalau kita makan kita tidak sehat. Apa? Mangga, bilang mangga itu tidak sehat. Ada lagi? Angkat tangan. Ya? Sopi itu minum. Itu minuman keras. Pak belum tanya minum, Pak masih tanya makanan. Devi? Makanan yang berminyak. Ya. Contohnya dulu apa? Ya. Evan, makanan yang buat kita sakit, tidak sehat. Usambi. Nah, apa roh? Makanan ringan. Apa dulu makanan ringan? Hah? Mie, oke. Ini bagian sini lagi. Selain mie, mangga, apa dan lain-lain, masih ada? Apa? Makanan busuk. Ya, kalau kita makannya makanan busuk, ya otomatis penyakit ya. Nah, sekarang Pak tanya yang minuman. Tadi kan bilang makanan yang tidak sehat, mie dan lain-lain ya. Lalu minuman yang tidak sehat, sopi.
manis buatan, ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kalau minuman yang tidak sehat hanya bir sopi, tidak ada juga. Soda, ya, Coca-Cola itu juga minuman yang tidak sehat untuk kesehatan, ya. Nah, dari makanan dan minuman yang kita makan dan minum, kita harus perhatikan nutrisinya yang ada, ya. Kira-kira nasi, kalau kalian makan itu kuat apa tidak? Jadi tujuan kita makan adalah untuk kuat. Untuk apa? Kuat. Ada vitamin, menghasilkan apa lagi? Karbohidrat. Ya. Lalu apa? Kalau kita makan, kita perhatikan yang pertama adalah kandungan, ya. Nah, contoh kalau kita makan makanan yang tidak sehat, maka akibatnya kita apa? Nah, kita sakit, ya. Nah, dalam sistem pencernaan juga kita sakit, ya. Kalau makanannya kita tidak sehat, otomatis kita sakit. Contohnya, kalau kita makan makanan yang berminyak, kira-kira kita sakit apa? Ada yang bisa tahu? Sakit perut. Dengan kata lain diare, ya. Selain makanan yang berminyak, apa lagi? Gula, ya. Gula juga bisa bikin diare, ya. Nah, lalu ada penyakit apa lagi selain diare? Lambung, ya. Itu lambung karena apa? Terlambat makan. Selain lambung, apa? Selain lambung, ya, ada juga penyakit asma itu kenapa? Ya, sesak nafas. Ya, itu mungkin karena akibatnya bahwa pola makan ini kurang dijaga, ya. Jadi mungkin kita harus makan pagi jam berapa? Sarapan pagi itu biasanya jam berapa? 6, 7, ya, 8 bisa. Nah, kalau misalnya pagi kita makannya di jam 2, bisa tidak? Ya? Tidak bisa, ya. Otomatis dalam tubuh kita itu sudah apa? Sudah apa? Ya, sudah lemah, ya. Tepuk tangan buat Nopol. Karena ini karena tadi aktif terus, ya. Jadi harapannya semua harus aktif, ya. Lalu yang berikut, penyakit apa lagi? Tadi kalian sebut yang pertama apa? Diare habis lambung, asma, apa lagi? Gula darah. Nah, gula darah ini disebabkan karena apa? Kebanyakan makan gula. Ya. Nah, penyakit itu juga memang penting. Kita harus perhatikan, ya. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, ya. Nah, contohnya kayak gula darah, mungkin kelebihan makan makanan yang manis, bukan karena gula darah ya makan gula, karena makanannya yang manis, ya. Nah, jadi sekarang dari kita belajar tentang sistem pencernaan, pola makan sehat, serta nutrisi. Ada yang punya pertanyaan? Ya? Ada? Siapa yang pertama? Ya? Ada tidak? Halo? Ya, senang? Sehat-sehat toh? Jadi, oke. Berikut kita akan bagi LKPD, ya. Lingkungan kerja peserta didik, ya. Nah, di sini ada tulis nama, kelas, tanggal. Pak kasih waktu berapa menit? Ya. Semua 5 saja. Kerja tidak harus. Ya. Di atas itu adalah contoh, ya.
tinggal waktu 5 menit, artinya 5 menit harus dikumpulkan. Dan Pak minta presentasi. Ya, silakan.
manusia, misalnya dari pencernaan sampai pola makan, kita tentu bisa sakit ya kalau pola makan kita tidak jaga. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang bisa saja terjadi? Ada diare, apa lagi? Lambung yang tengah, apa lagi? Ya, yang bagian tengah. Ya, yang bagian sana. Asma, apa lagi? Hah? Selain asma? Gula, darah, ya. Nah, jadi dalam apa sistem pencernaan kita perlu menjaga organ-organ tubuh kita ya. Ya, cara menjaganya bagaimana? Ya, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat. Ya, supaya kita terhindar dari apa? Penyakit. Ya, jadi mungkin pembelajaran kita pada